Oke, kita masuk ke video berikutnya. Fantastic Secret 2. Kenapa kita harus membangun brand? Alasan yang kedua adalah ketika brand kita kuat, maka akan jauh lebih mudah tahan terhadap kompetitor. Contohnya gimana nih? Ini saya kasih sampel. Siapa yang di sini pakai pasta gigi? Siapa yang tadi pakai sikatan, jungkan tangan? Wah, saya sikatan sama dong Mas Dodi. Kalau nggak sikatan gimana? Oke, kasusnya begini. Suatu ketika saya ingin berbisnis pasta gigi. Ya, ketika saya ingin berbisnis pasta gigi, saya datangin sebuah pabrik pasta gigi. Kita tahu semua bahwa Pepsodent itu adalah sebuah brand milik Unilever. Dan kemungkinan besar menurut saya Unilever untuk Pepsodent saya yakin maklon ya. Mengapa? Karena Unilever ini jarang memiliki pabrik sendiri. Walaupun sudah ada, tapi sebagian besar kayaknya masih di outsource untuk dimaklonkan. Nah, saya datang nih ke tempat maklonnya Pepsodent. Saya bilang gini, kamu kan maklon Pepsodent. Tolong dong saya bikinin pasta gigi yang formulanya sama persis dengan Pepsodent. Tolong ya bikinin ya. Saya mau bikin brand sendiri. Memang idealnya nggak boleh, nggak akan dibuka formulanya karena itu rahasia. Tapi anggap saja dia mau ngebuka formula itu. Oke deh, saya bukain. Kemudian dibukain formulanya dan dibuatkanlah formula yang sama persis dengan Pepsodent. Oke. Kemudian saya datang ke tukang packaging, tukang desainer ya, yang bikin packaging. Saya bilang gini sama desainer, tolong saya bikinin sebuah packaging yang mirip sama Pepsodent. Kasih namanya Zulkifli Den. Ya, akhirnya jadilah desain seperti ini. Nah, Pepsodent dan Zulkifli Den. Diproduksi dengan pabrik yang sama, diproduksi dengan formulanya sama, artinya kedua produk ini memiliki kualitas yang sama. Kita semua tahu bahwa katanya banyak konsumen Indonesia ini yang sukanya cari harga murah. Betul kan? Nah, kalau saya minta yang harga murah dan kualitas bagus, oke deh, kalau Pepsodent harga 10.000, saya akan jual harga 9.000 rupiah. Kalau Anda selama ini sudah pakai Pepsodent, dan saya pun misalnya datang ke Indomaret, saya datang ke Alfamart, saya bilang gini sama Indomaret sama Alfamart, tolong dong produk saya ini, brand saya Zulkifli Den, di listing, di display, di sebelah Pepsodent, saya bayar fee displaynya. Fee untuk display produk saya agar bisa ada di samping Pepsodent. Saya bayar deh, nggak apa-apa. Akhirnya saya bayar dan pasta gigi saya tersebar di seluruh Indonesia, di Indomaret dan Alfamart. Kemudian pada saat Anda kehabisan pasta gigi dan Anda biasa pakai Pepsodent, kemudian datang ke Indomaret dan Alfamart. Di rak ternyata ada Pepsodent dan ada Zulkifli Den. Dan ternyata Zulkifli Den harganya lebih murah. Pertanyaan saya, Anda sekarang pilih dari yang mana? Pepsodent atau Zulkifli Den? Nah, ayo pilih yang mana? Saya yakin kebanyakan Anda memilih yang Pepsodent. Mengapa? Karena Anda mempersepsikan, ingat yang pertama bahwa konsumen membeli persepsi. Bahwa ketika Anda mempersepsikan Pepsodent lebih berkualitas daripada Zulkifli Den, maka Anda akan tetap menggunakan Pepsodent dan tidak memilih Zulkifli Den. Oke, karena saya kok ternyata bulan berikutnya saya dapat report, wah ini kok saya susah jualan ya, nggak jualan ya. Akhirnya saya potong harga, jadi 1 bonus 1. 1 bonus 2, 1 bonus 3, akhirnya 1 bonus 11. Udahlah, saya pusing karena ternyata saya tidak bisa mengalahkan Pepsodent. Nah, jika brand cukup kuat, maka kompetitor tidak mudah untuk mengambil konsumen Anda. Ya, jika brand Anda cukup kuat, maka ketika ada kompetitor masuk dengan kualitas yang plus minus sama, nggak akan gampang kompetitor Anda mengambil pasar Anda. Mengapa? Karena brand Anda kuat di pikiran konsumen. Karena konsumen memiliki alasan yang cukup kuat memilih brand Anda. Nah, ini juga berlaku di misalnya Anda yang punya reseller ya. Ada namanya strategi push dan pull. Karena begini, misalnya Anda bisnis fashion. Bisnis fashion atau bisnis kosmetik yang menggunakan jalur distribusi, distributor, reseller, dan end user gitu. Nah nih ya, Anda fashion. Ini prinsipal Anda ya. Kemudian distribusi, distributor, kemudian reseller, end user. Nah, ini konsumen Anda nih di sini nih, misalnya, ini konsumen Anda. Nah, Anda biasa kasih di sini mungkin diskon sekitar 30% ke distributor, misal, diskon 30%. Nah, karena distributor ini ngerasa kok saya menguasai jaringan reseller ya, kok saya punya database ya, dan distributor ini tertarik, wah
kayaknya kalau untuk jualan jilbab seperti ini, saya bisa bikin sendiri, saya tinggal cari tempat maklun. Oke, distributor ini cari tempat maklun, akhirnya ketemu tempat maklun, dan ternyata distributor membuat brand sendiri karena menguasai pasarnya, menguasai jaringan ini. Banyak kejadian seperti itu bukan? Distributor ini juga kadang-kadang mereka juga pinter, karena mereka menguasai jalur distribusi, mereka tinggal, oke deh, saya jual produk saya jual brand saya sendiri aja. Saya akan maklun, saya akan buat brand sendiri karena saya menguasai pasarnya. Nah, dan di sini Anda mulai pusing 7 keliling. Nah, ding pusing ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Anda tidak membangun brand, gitu. Oke ya, kita masuk ke push dan pull. Situasi pertama seperti ini ya. Ada misalnya totali hijab, prinsipal, reseller, dan konsumen. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, konsumen mengatakan, Mbak, saya mau beli total hijab dong, gitu. Kemudian reseller Anda mengatakan, oh, kita nggak jual total hijab lagi. Sekarang kita jualnya aqua hijab. Bahannya sama, tapi harganya lebih murah kok, gitu. Bahannya sama, tapi harga lebih murah. Apa kata konsumen? Oke deh, nggak apa-apa, saya beli. Yang penting harga murah, kualitas sama. Nah, itulah yang disebut dengan push. Ya, strategi push. Artinya apa? Push itu menggunakan rantai distribusi, ya, menggunakan rantai distribusi ini untuk melakukan promosi plus selling. Jadi saluran distribusi ini bukan hanya digunakan untuk mendistribusikan produk Anda, tapi juga saluran distribusi ini digunakan untuk melakukan penjualan. Ini yang disebut dengan push. Ya, ini ya push ya. Kalau di sini keterangannya adalah push, tidak ada proses membangun brand di sini. Prinsipal nggak ada proses nih membangun brand ke end user, nggak ada. Yang kedua, reseller yang seharusnya menjadi tempat mendistribusikan produk, namun diminta untuk berjualan. Nah, ini misal perbandingannya misalnya gini. Ada misal minuman buah vita didistribusikan di Indomaret. Bukan berarti Indomaret ikut berjualan buah vita. Bukan berarti Indomaret ikut proses membangun brand buah vita, gitu. Nah, itu yang disebut nanti pull ya. Kalau push adalah ini misalnya buah vita dikasih ke Indomaret, ini kamu kasih diskon gede, tolong jualin sekalian, tolong bangunin brandnya sekalian buah vita. Nah, itulah yang disebut dengan push. Menggunakan rantai distribusi untuk selain mendistribusikan barang dan juga membangun brand sekaligus langsung menjualan. Memang pola push ini sangat populer di teman-teman. Mengapa? Karena hemat budget promosi. Lebih hemat budget promosi. Hanya dengan menjual ke beberapa distributor langsung bisa jualan, dapat duit. Distributor akan menjualkan produknya ke end user. Nah, kelemahan dari push adalah jaringan distribusi lah yang memegang peranan penting. Sehingga ketika distributor ini sedikit nakal ya, bukan nakal ya, distributor ini sedikit pragmatis, kamu mau nggak kasih diskon sekian, gedein diskonnya, kalau nggak saya akan cari produk lain. Nah, itu akan jadi istilahnya distributor ini akan memegang kunci banget gitu kalau menggunakan strategi push. Oke, kita balik ke strategi yang namanya pull ya. Situasi kedua. Situasinya sama, prinsipal, reseller, dan konsumen ya. Misalnya ini konsumen bilang, Pak, saya mau beli total hijab dong, gitu. Oh, sudah nggak jualan lagi, kita jualannya adalah aqua hijab. Bahannya sama kok, harga lebih murah. Nah, kata konsumen, nggak mau, saya maunya total hijab, saya nggak mau diganti brand lain. Kenapa pull ini bisa terjadi? Karena ada peran dari prinsipal membangun brand ke end user. Sehingga bukan lagi push, tapi yang namanya pull. Konsumen minta, gitu. Saya mau total hijab. Nah, ini yang disebut dengan pull. Artinya konsumen yang minta. Misal gini, Anda di jalan, gitu. Anda di jalan, kemudian Anda haus. Brand apa yang terfikirkan? Nah, ya kita yang mikir. Kemudian kita datang ke Indomaret untuk misalnya saya mau beli teh kotak. Saya mau beli teh botol sosro, saya mau beli teh gelas, apapun itu nama brandnya. Atau misalnya saya mau beli buah vita. Nah, ketika Anda masuk ke Indomaret, sebelum masuk ke Indomaret, di pikiran Anda sudah ada nama brand yang Anda pilih. Inilah yang disebut dengan pull. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi kalau prinsipal membangun brand langsung ke end user. Sehingga ketika end user ingin membeli, dia datang ke reseller. Resellernya akan jauh lebih mudah menjual. Nah,
Dampak positifnya juga ketika reseller dan distributor ini punya brand sendiri dan ingin menggeser brand Anda, end user yang keberatan. Mengapa end user tidak mau diganti brandnya? Karena end user memiliki persepsi brand Anda jauh lebih baik daripada brand yang lain. Ya, ingat, kenapa end user nggak mau diganti brand yang lain? Karena konsumen atau end user pengguna akhir merasa brand Anda lebih berkualitas. Brand Anda dipersepsikan lebih berkualitas ketimbang brand yang lain. Nah, karena itu menang di persepsi. Seperti ini ada kaitannya dengan video yang pertama, video yang sebelumnya, yaitu konsumen atau pembeli membeli persepsi, bukan membeli realita atau kualitas. Oke, pull ini keterangannya ya, prinsipal turut proses membangun brand ke end user. Artinya, prinsipal melakukan komunikasi langsung ke end user berupa iklan dan lain-lain ya. Reseller benar-benar menjadi tempat untuk mendistribusikan produk aja ya, bukan reseller tidak turut membangun brand hijab Anda gitu. Terus iklannya gimana nih cara iklan langsung ke end user? Iklannya adalah untuk memperlihatkan value brand Anda ya, untuk memperlihatkan value brand Anda. Jika konsumen mau beli, hubungi untuk reseller agen-agen di bawah ini. Jadi ketika reseller membuat sebuah iklan ke end user, bukan untuk berjualan secara langsung, tolong beli ke saya. Enggak, bukan begitu. Tapi kalau Anda mau beli, silahkan beli di reseller-reseller yang sudah ada di daftar di bawah ini. Sehingga reseller juga merasa diuntungkan. Mengapa? Karena lebih mudah berjualan. Reseller nggak perlu susah-susah bangun brandnya. Seperti kasus Zulkifli dan Pepsodent tadi. Yang ketiga, sehingga dampaknya apa? Konsumen datang ke reseller untuk meminta saya mau beli total hijab. Sehingga permintaan itu datang langsung dari end user. Nah, inilah yang disebut dengan pull. Jika ini terjadi, reseller dan distributor sangat membutuhkan produk Anda karena produk Anda dicari-cari oleh konsumen. Kalau pull ini terjadi, distributor dan reseller lah yang merasa membutuhkan brand Anda. Mengapa? Karena brand Anda lah yang diminta oleh end user. Nah, disinilah kalau menggunakan pull, prinsipal lebih leluasa menentukan diskonnya. Gitu. Ketika prinsipal mau mengurangi, ya mungkin sedikit ada negosiasi sama distributor, benar iya, tapi Anda akan punya bargaining power. Kenapa? Karena ketika Anda mendistribusikan sebuah produk itu ternyata sangat laris di pasar. Begitu. Nah, push dan pull ini adalah pilihan Anda. Keduanya punya plus minus ya. Keduanya punya positif dan negatifnya masing-masing. Anda pertimbangkan masak-masak menggunakan push atau pull. Mungkin ketika Anda di awal menggunakan push di awal, dorong ini ke pasar, beri diskon besar ke distributor, nggak apa-apa dilakukan di awal. Tapi jangan sampai ini keterusan. Sampai lupa membangun ke end user. Jadi apa yang harus dilakukan? Anda kalau hari ini sudah melakukan push, mulai pelan-pelan Anda bangun brand langsung ke end user supaya menciptakan permintaan ke reseller. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.